Selamat datang di DeepMind ID, sebuah tempat di mana misteri masa lalu, sains, dan sejarah bertemu dalam eksplorasi tak berujung. Hari ini kita akan menjelajahi sebuah cerita penuh teka-teki tentang warisan kuno yang tersembunyi di padang pasir. Tempat manusia zaman dulu meninggalkan jejak-jejak yang memancing rasa penasaran hingga hari ini. Bersiaplah untuk menyelam lebih dalam ke dalam cerita yang memadukan fakta, mitos, dan perjuangan untuk melestarikan warisan budaya. Mari kita mulai petualangan ini bersama. Fredo Acosta Figueroa, seorang kakek Cimawawa dan sejarawan mandiri, menyebutkan nama seseorang. Misalnya, saya takut pada Freddy, belajar dan berjuang untuk melindungi. Selama 6 dekade terakhir, dia menghabiskan sebagian besar waktunya lindungi koleksi lukisan batu purba ini. Di lantai padang pasir, antara Los Angeles dan Phoenix, 3 sosok manusia, 2 hewan yang membentuk geoglyphs Blythe, atau Blythe Giant Intaglios, dibuat dengan mengikis permukaan yang lebih gelap, batuan padang pasir, untuk mengungkap lapisan yang lebih terang di bawahnya. Lihat anak laki-laki dengan kaki panjang ini. Ada ratusan geoglyph seperti itu di seluruh barat daya, namun koleksi ini adalah, secara keseluruhan, yang terbesar dalam jumlah dan ukuran, dan saya maksudkan benar-benar besar, yang ini tepat di sini. Panjangnya 171 kaki, itu setengah panjang lapangan sepak bola. Arkeolog dan sejarawan pendapat berbeda tentang siapa yang membuat ukiran ini, dan untuk apa sebenarnya. Tidak jelas kapan tepatnya glyphs dibuat. Radiocarbon dating, sebuah proses, mengukur umur suatu objek dengan kandungan karbon 14-nya, menunjukkan bahwa ukiran bisa berusia antara 450 hingga 10.000 tahun, dan berusia 10.000 tahun, itu tanggal yang cukup tidak pasti. Dan itu karena radiokarbon terbaik untuk mengukur usia benda-benda hidup yang pernah ada, seperti tanaman dan hewan. Pengetahuan lokal suku setempat tentang glyphs telah berlangsung lama. Pilot bernama George Palmer seringkali diberikan kredit atas penemuan glyphs ketika dia menerbangkan pesawatnya di daerah itu pada tahun ke-1932. Sejarah lisan Mojave dan sejarah lisan Chumash mengidentifikasi banyak peoglyphs yang kita miliki di sini, tetapi semua terkait dengan kisah penciptaan. Sejak manusia ada di bumi, kami berjuang memahami siapa diri kami dan dari mana kita berasal. Kami bahkan memberikan disiplin ilmiah khusus untuk pencarian ini. Kosmologi adalah studi tentang asal-usul alam semesta, evolusi dan nasib alam semesta fisik. Ini adalah tempat di mana sains dan filsafat bertemu, sementara beberapa cendekiawan memberi kredit pada Einstein dengan menetapkan bidang studinya. Pada tahun 1920-an, masyarakat kuno di seluruh dunia selalu berjuang memahami posisinya di alam semesta. Sejak bahasa tertulis hanya berkembang sekitar 5.000 tahun yang lalu, kami tak bisa membaca catatan tentang studi ini. Namun, gambar seperti geoglyph Blythe beri kita petunjuk tentang filsafat orang-orang kuno. Alfredo percaya pada glyphs. Adala Bhakti, daerah ini adalah tempat kelahiran budaya Aztec. Aztlan, Aztec berkuasa di wilayah luas Mesoamerika. Dari abad ke-14 hingga ke-1521, banyak orang saat ini menganggap Aztlan sebagai tempat mitos. Namun, mitos seringkali berisi petunjuk tentang kebenaran masa lalu, dan hal-hal yang kita anggap benar hari ini mungkin nantinya dianggap mitos oleh beberapa generasi berikutnya. Budaya dominan, pemerintah Amerika Serikat, dengan manifestasi nasibnya yang asli. Mereka datang dan berkata, dari laut sampai ke laut yang berkilau, milik kita. Mereka menolak menerima kebenaran ini. Alfredo menulis dan menerbitkan buku sendiri, membandingkan glyphs dan landmark lokal lainnya, seperti bentuk-bentuk batu di pegunungan setempat, ke gambar-gambar dalam naskah Aztec kuno. Codices adalah naskah kuno, kodeks-kodeks yang telah dipelajari Alfredo, berisi rincian semua aspek kehidupan Aztec, termasuk sejarah mereka, pendapat ilmiah, dan cerita asal mula. Masyarakat asli di sini sangat beruntung. Kita memiliki dewi. Mereka berkaitan dengan cerita penciptaan. Alfredo tidak pertama kali mengatakan bahwa daerah ini dulunya adalah Aztlan. Peta perjanjian Guadalupe Hidalgo dibuat pada akhir Perang Meksiko-Amerika, Perang Amerika Serikat tahun ke-1848, mencantumkan dengan jelas tempat tinggal Aztec kuno di sekitar Sungai Colorado, tepat di luar Blythe sekarang. Tidak ada konsensus ilmiah tentang lokasi tersebut, atau bahkan jika Olson pernah ada. Glyphs Blythe adalah salah satu dari banyak geografi, misteri-misteri yang menghuni bumi. Dan jika tak ada yang tahu pembuatannya, siapa yang menentukan cara dan perlindungannya? Dulu, dia tampak seperti papan tulis hitam. Sekarang kita punya jalan-jalan di mana-mana. Alfredo bertekad menjadikan ini misi hidupnya, untuk melindungi glyphs dan tanah di sekitarnya, mencegah kerusakan lebih lanjut. Selama bertahun-tahun, dia berjuang mencegah pembangunan pembangkit listrik nuklir
dan tempat pembuangan limbah nuklir. Namun, pertempurannya terakhir adalah dengan perusahaan energi surya. Sejak California mengesahkan Undang-Undang Pengurangan Karbon, Alfredo, dan sekelompok orang dari Sungai Colorado bagian bawah, suku-suku telah berjuang untuk mencegah pembangunan berpuluh-puluh proyek tenaga surya di Padang Pasir. Energi surya adalah bapa penciptaan. Kami tidak menentang energi surya, tapi di mana ia diletakkan, itulah buktinya. Mereka tidak perlu merusak tempat suci atau tanah suci. Tempat seperti tebing Blythe mendorong kami untuk terus berjuang, mencari pemahaman yang lebih baik, bukan hanya tentang siapa kita dulu, tapi juga tentang siapa kita sekarang. 3 pertanyaannya selalu sama. Dari mana kita berasal? Kenapa kita ada di sini? Dan kemana kita akan pergi? Sementara kita di sini terkait dengan itu. Kita harus menjaga keseimbangan yang harmonis ini di antara semua hal. Kami melakukan semua demi manfaat semua. Terima kasih telah mengikuti perjalanan penuh inspirasi bersama DeepMind ID. Kisah ini mengingatkan kita bahwa masa lalu tidak hanya tentang sejarah, tetapi juga pelajaran untuk masa depan. Jika Anda menikmati eksplorasi ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Bagikan pendapat Anda di kolom komentar dan mari kita terus menggali misteri bersama. Sampai jumpa di cerita berikutnya.